Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Apip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana juga sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sama-sama sehat ya. Ya, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gini, Pip, kemarin itu kan Apip sempat cerita ya ke Ibu terkait permasalahan Apip itu, dan kita hari ini akan melaksanakan coaching untuk bisa menuntaskan permasalahan yang dihadapi Apip, seperti itu. Begitu kan ya, Pip ya? Ya, Iya, baiklah. Kita akan Pertemuan kita pada sore hari ini yaitu untuk melaksanakan coaching, di mana kita akan melaksanakan coaching 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan 30 menit ke depan ini, Apip bisa menemukan jalan keluar atau permasalahan yang dihadapi Apip pada saat ini, gitu ya. Setuju? Bu. Setuju 30 Setuju menit Bu. kita melaksanakan coaching ini? Ya, Baik, setuju. begitu. Kemarin itu kan baru sepintas ya Apip menyampaikan terkait apa yang dihadapi masalah yang dihadapi oleh Apip. Nah, boleh sekarang nih Apip ceritakan kembali kepada Ibu lebih detail dan juga lebih jelas terkait masalah yang dihadapi Apip pada saat ini gitu. Ini Bu, saya itu sekarang baru lulus dari SMP. Cita-cita awal saya itu ingin melanjutkan kuliah Bu. Namun karena situasi dan kondisi orang tua pun kurang mengizinkan, karena faktor biaya barangkali untuk melanjutkan kuliah itu sehingga tidak mungkin saat ini. Akhirnya saya menempatkan solusi yang kedua untuk setelah lulus dari sini, yaitu daftar ke BKK SMK PP Cianjur untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang. Alhamdulillah orang tua pun setuju untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun yang menjadi kendala saya itu kendalanya adalah kurangnya dalam penguasaan bahasa, sehingga saya tertinggal jauh oleh teman-teman saya. Padahal masuknya ke BKK itu sama dengan teman saya itu. Seperti itu Bu. Oke, baik Apip. Tadi Apip sudah menyampaikan secara gamblang ya, apa yang sedang Apip rasakan, apa yang sedang Apip pikirkan pada saat ini. Itu tadi Ibu menangkap apa yang disampaikan. Awalnya Apip ingin kuliah namun terbentur biaya, tapi ada solusi yang lain dan orang tua orang tua lebih mendukung dengan alternatif yang kedua gitu ya, yaitu untuk bisa mengikuti pemagangan ke Jepang melalui BKK SMKN PP Cianjur gitu ya. Dan Apip sudah terjun ya, sudah melaksanakan pelatihan bahasanya gitu ya. Sudah melaksanakan Sudah 2 bulan saya mengikutinya. Oh gitu, udah 2 bulan ya melaksanakan atau mengikuti Dan pelatihan bahasanya gitu ya. Sudah 2 bulan. Namun tadi Ibu tekankan di sini bahwa Apip ini kurang gitu ya menguasai bahasanya itu ya, atau kesulitan dalam menguasai bahasa. Begitu ya? Yang jadi permasalahan Apip pada saat ini. Sedangkan teman yang lain udah 2 bulan tapi mereka udah bisa gitu. Kalau Apip sendiri nggak bisa gitu kan untuk bisa menguasai bahasa dalam 2 bulan itu gitu. Kira-kira nih, selama 2 bulan itu yang menjadi pembeda antara Apip dan teman Apip gitu ya, karena kan tadi Apip menyampaikan bahwa teman itu udah lebih mahir lah, satu langkah atau satu tahap dibanding dengan Apip, sedangkan Apip sendiri masih di bawah dari teman-teman gitu ya. Nah, selama 2 bulan ini Apip
mengikutinya dengan, baik kah? Atau misalkan, pernah tidak masuk juga untuk mengikuti pelatihan, atau bagaimana? Kalau mengikutinya hampir sama seperti teman Bu, ikut, bahkan kalaupun tidak hadir, tidak banyak, tidak 95% mengikuti untuk kehadiran. Namun yang membedakannya, kalau teman itu kayaknya ada motivasi yang lebih itu ketika ingin menguasainya, sedangkan saya itu motivasi ada tapi tidak selebih yang dimiliki oleh teman saya seperti itu. Oke, jadi, yang jadi, hal yang utama di sini adalah motivasi dari diri Apip sendiri ya? Begitu, teman motivasinya lebih tinggi, tapi Apip masih di bawah daripada teman itu sendiri, sehingga untuk bisa, lebih menguasai bahasa ini, Apip ini, kurang termotivasi untuk belajarnya. Apakah kondisi di tempat belajar mendukung untuk, Apip lebih semangat lagi tidak? Kalau mendukung Bu, teman juga sama gitu seperti saya kalau mereka belajar mendukung, kalau cuman hanya bedanya hanya di itu aja. Iya, gimana? Bedanya apa? Mendukung, kalau yang membedakannya hanya di kalau teman itu lebih greget gitu, kalau saya kurang greget gitu untuk mempelajarinya, padahal mimpinya itu hanya ini satu-satunya. Oke, Apip kurang memiliki greget dari dalam diri Apip ya? Apip ingin betul-betul menguasai bahasa? Ingin Bu, karena ini Ingin. sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, dan ini yang baru pikir oleh saya itu ini hanya satu-satunya alternatif kedua selain daripada kuliah untuk melanjutkan setelah lulus sekolah ini Bu. Oke, satu tadi Apip, yang jadi catatan di sini adalah motivasi. Kemudian rasa greget dari diri Apip, gitu ya. Itu, rasa greget dari diri Apip. Ketika, Apip motivasinya rendah, apakah capaian yang diinginkan, akan mudah terwujud atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Apip udah punya langkah untuk bisa, meningkatkan motivasi seperti teman-teman yang lain? Kalau melihat dari teman Bu, teman saya itu kenapa mereka jauh berbeda gitu dengan saya hasil. Karena teman saya itu selain mempelajarinya di sini, di BKK SKPP, mereka juga di semacam kursus di tempat lain di luar KPP itu Bu. Oh gitu. Jadi di apa, tempat, belajar di BKK ini tidak, mencukupi untuk belajar bahasanya? Kalau Tidak seperti itu, mencukupi. gimana? Kalau menurut saya gitu sudah mencukupi, cuman kalau teman saya itu jadi selain itu mengikuti juga di luar gitu, menguasai bahasanya. Jadi di sini tuh cepat ketika di BKK-nya. Iya, jadi, pernah belajar di luar juga gitu Kak, kalau teman Apip ya? Kalau Apip nggak pernah. Kalau Apip selain di BKK pernah belajar selain pada saat di BKK itu sendiri? Ya, Bu. Nggak pernah gitu ya, nggak pernah. Ada langkah apa yang pernah Apip, untuk bisa mengubah motivasi, kemudian tadi rasa greget itu, pernah terpikirkan apa di diri Apip supaya motivasinya bisa lebih tinggi? Kalau misalkan tadi teman Apip itu kan, untuk bisa menambah semangatnya ditambah dengan, apa namanya, berlatih kembali gitu atau mengikuti, kursus itu ya, program kursus di luar.
Tapi kalau Apip kan tidak nih ya. Selain belajar di BKK ini gitu, selain belajar di BKK untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Apip gitu, sehingga apa namanya, motivasi dan juga rasa greget tadi ya, yang jadi permasalahan Apip itu sendiri, apakah ada muncul terbersit, ada keinginan Apip untuk bisa mengubah motivasi dan juga greget lebih tinggi ke arah yang lebih baik atau tidak? Saya juga sudah terpikir Bu mau mengikuti, ya ingin mengikuti jejak teman saya gitu, mengikuti juga. Cuman malu Bu, entah kenapa gitu, malu untuk mengikutinya, hanya itu saja. Ya, oh udah pernah mengikuti, tapi Udah ingin mengikuti seperti teman saya biar penguasaan bahasanya minimal sama, cuman malu untuk mengikutinya, seperti itu Bu. maksudnya mengikuti ikut kursus juga di tempat lain begitu atau bagaimana? Ingin mengikuti juga biar lebih mantap lagi gitu bahasanya, mengikuti teman, cuman malu untuk mengikutinya. Oke, Apip ingin mengikuti itu untuk mengikuti untuk mengikuti kursus bahasa itu karena rasa malu atau ada hal lain selain rasa malu? Malu sebetulnya yang keduanya, karena orang tua takut tidak mengizinkan, karena kalau mengikuti kursus di luar negara itu menggunakan biaya lah. Oke, orang tua takut tidak mengizinkan. Pernahkah Api mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua? Belum Bu, karena kalau berhubungan biasa, walaupun orang tua sudah kan, kurang mengizinkan, bukan Oke, tidak sekarang mendukung kan. ya baik. Nah, sekarang Apip kan apa namanya, untuk belajar di luar sedikit tidak memungkinkan karena beberapa hal dan kondisi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Apip di sini masih tetap belajar di BKK SMKPP Cianjur dan apa namanya, seandainya seandainya Apip meningkatkan motivasi, adakah perubahan? Kalau ada Bu, Jadi apa yang harus dilakukan Apip untuk bisa mencapai perubahan itu? eh, kalau menurut saya paling sementara ikut bersama teman juga kursus, selain daripada bersama-sama di BKK, mengikuti kursus juga biar lebih cepat untuk berangkat ke Jepangnya. Mungkin itu Bu. Oke, mengikuti kursus ya, mengikuti kursus. Ada hal lain selain mengikuti kursus untuk bisa meningkatkan penguasaan bahasa? Sementara tidak Bu, cuman itu yang baru ada di pikiran saya. Jadi hanya mengikuti kursus saja. Untuk bisa meningkatkan motivasi, adakah yang ingin dilakukan oleh Apip? Selain mengikuti kursus, kemudian hal lainnya dan lebih penguasaan bahasa di PKK lebih meningkat misalkan. Ada selain mengikuti kursus, ada hal lain untuk bisa Apip lebih semangat lagi untuk mengikuti penguasaan bahasa ini. Paling selain mengikuti bersama teman-teman di sini, belajarnya yang mengikuti itu, paling seperti itu Bu. Oke, iya tuh Apip untuk bisa lebih semangat sudah memiliki poin penting ya, selain mengikuti, kalau tidak bisa mengikuti kursus berarti ada tambahan, tadi Apip menyampaikan bahwa ada tambahan belajar dengan teman gitu ya, yang sudah mengikuti kursus gitu. Seperti itu ya. Hal lain ada lagi yang ingin dilakukan oleh Apip ke depannya? Paling
hanya baru 2 yang baru terpikirnya kalau tidak mengikuti kursus belajar bersama teman-teman yang baru itu, Bu. Baik, itu ya yang bisa Apip lakukan dengan mengikuti kursus, kemudian berdiskusi dengan teman untuk penguasaan bahasa atau ikut belajar dengan teman untuk bisa menguasai penguasaan bahasa Jepang. Kira-kira kapan ya akan dilakukan oleh Apip untuk bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan sama Apip itu? Kalau untuk kursus paling meminta izin dulu ke orang tua. Tapi kalau untuk berdiskusi atau belajar bersama teman yang mengikuti kursus bisa dilaksanakan setelah selesai mengikuti kegiatan di BKK atau sebelum beres yang di BKK. Paling seperti itu. Oke, itu bisa apa namanya? Apip sudah tahu ya apa yang harus dilakukan oleh Apip ke depan untuk bisa lebih menguasai bahasa. Tadi ya udah Apip sampaikan bahwa untuk bisa mengikuti kursus mau izin dulu ke orang tua gitu ya. Kemudian yang kedua untuk bisa berlatih lagi dengan teman bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah belajar di BKK gitu ya. Dan itu apa langkah yang cukup brilian juga yang dilakukan oleh Apip ya, sehingga bisa menambah kosakata atau wawasan tentang kebahasaan yang apa namanya yang akan Apip kuasai nanti gitu, sehingga bisa lebih memudahkan kembali dalam belajar bahasa Jepang gitu ya. Seperti itu ya, Apip. Ya, Bu. Oke, bagaimana tadi Apip sudah bisa menemukan kan jawabannya dari apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini? Tadi Apip sudah menemukan berapa poin untuk bisa? Ya, Bu, 2, Bu. Kalau pertama ikut kursus atau kalau tidak kedua berdiskusi atau belajar bersama teman-teman yang ikut kursus. Oke, jadi sudah bisa menemukan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan ya dari pertemuan sesi coaching pada sore hari ini. Mudah-mudahan Apip bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan orang tua ya, sehingga Apip bisa lebih semangat lagi, bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar bahasanya, sehingga bisa lebih cepat ya untuk berangkat magangnya ya, Apip ya. Amin, Bu. Amin, ya, Bu. Oke, baik. Untuk sesi coaching pada sore hari ini, kira-kira Ibu cukupkan sekian. Apakah ada manfaatnya nih buat Apip pada sesi pertemuan pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, sangat bermanfaat. Terima kasih solusinya, terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung sesi, kita sudah melaksanakan sesi coaching di pertemuan yang pertama ya. Nanti kita akan masuk lagi, insya Allah, kira-kira nanti kita buat janji lagi pertemuan yang selanjutnya ya, Pip ya, untuk kita bisa melaksanakan coaching sesi yang kedua gitu ya, dari apa yang sudah treatment yang sudah disampaikan tadi, untuk bisa ada terlihat tidak nanti hasilnya ke depannya itu seperti apa gitu. Ya, Bu, baik, Bu. Iya, baik, terima kasih Apip untuk hari ini pertemuannya yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Apip bisa terwujud dan bisa tercapai dengan baik. Terima kasih untuk pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.